Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Salamta Channel yang saya muliakan, alhamdulillah baru saja kita salat subuh di Masjid Sementonasa, Kabupaten Pangkep. Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian kultum, kita kembali ke penginapan. Alhamdulillah, bentar lagi pada hari ini, hari Ahad, 6 bulan April 2024, hari ke-26 daripada bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Hadirin yang mulia, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting dan perlu kita pikirkan bersama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Pernahkah kita berpikir kenapa model kita ini manusia seperti ini? Dengan bentuk seperti ini pasti ada hikmah di baliknya itu. Karena Allah berfirman bahwa aku tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Pasti ada hikmah-hikmah di dalamnya. Bahkan kadang-kadang kalau dia di kampus itu adik-adik saya harapkan untuk berpikir gimana memikirkan tentang ciptaan Allah ini. Pasti semua ada hikmahnya itu. Taruhlah misalnya kita lihat bahwa ini binatang yang namanya sapi ini kan nggak punya sayap. Kenapa kira-kira Allah tidak berikan sayap? Pasti ada hikmah di baliknya itu. Ini burung merpati ini punya sayap. Pasti ada hikmahnya itu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu pasti ada keinginan Allah, ada hikmah di baliknya. Termasuk kita manusia ini Allah ciptakan dengan model seperti ini. Pasti ada keinginan Allah, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan, hadirin yang mulia, seandainya misalnya itu sapi itu ada sayapnya, bisa terbang kemana-mana, saya pikir itu sangat bahaya itu dan bisa menghancurkan kita. Bayangkan kalau menghancurkan kita punya rumah, bayangkan kalau ada 5 sapi terbang bersama-sama, kemudian singgah di atap kita, saya yakin roboh itu atap itu. Jadi dengan demikian, akan juga memang agak berat untuk pakai sayap dengan berat yang seperti itu. Jadi ada semua hikmah di baliknya itu. Burung merpati ini ada sayap. Kalau dia tidak punya sayap, gampang sekali tangkap itu. Karena larinya sederhana, tapi karena ada sayapnya, dia bisa terbang kemana-mana. Jadi semuanya ini ada rahasia penciptaan. Itu hanya untuk mengantar kita, supaya kita sadari kenapa Allah menciptakan manusia dengan model seperti ini. Dengan sebaik-baik bentuk. Allah katakan dengan sebaik-baik bentuk. Artinya kalau kita merenungkan, ternyata kita temukan bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk itu adalah untuk melaksanakan suatu amal, suatu perbuatan, di mana perbuatan ini nggak ada yang bisa lakukan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah salat. Jadi saya tekankan inilah salat. Hadirin yang mulia, para pemirsa Salamta Channel yang saya hormati. Salat ini adalah ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan. Tidak ada yang bisa lakukan, hanyalah manusia. Jadi manusialah ini yang mengerjakan ini salat. Dan inilah ibadah inti. Jadi binatang tidak ada yang bisa kerjakan salat. Tumbuh-tumbuhan tidak ada, pohon-pohon tidak ada, burung-burung tidak ada, gunung, langit. Tidak ada yang bisa kerjakan salat. Yang bisa kerjakan hanyalah manusia. Inilah ibadah inti. Jadi ketika Allah mengatakan aku menciptakan manusia untuk beribadah,
Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka oleh karena itu kalau manusia ini tidak salat, menyalahi tujuan penciptaannya. Maka hadirin yang mulia, salat inilah harus menjadi perhatian utama bagi kita. Karena kalau puasa itu saya pikir makhluk yang lain pun bisa puasa. Seperti ayam misalnya, itu kalau dia mengeram, itu kadang-kadang berhari-hari di di tempatnya itu nggak bisa turun. Kapan dia turun, maka telur yang dirami itu nggak bisa jadi itu. Sebelum diciptakan ini alat penetas, maka itu populasi ayam waktu itu ditentukan daripada induk yang mengeram. Dan ketika mengeram itu, dalam waktu tertentu mereka tidak turun itu. Kadang-kadang 1 minggu, mungkin 2 minggu. Jadi puasa. Jadi makhluk yang lain bisa puasa. Onta pun kalau dibawa keliling di Ka'bah, itu dia bisa tawaf. Tapi untuk melaksanakan salat nggak ada yang bisa, hanyalah manusia. Inilah ibadah inti. Maka para pemirsa Salam Touch Channel yang saya muliakan, maka oleh karena itu ada satu hadis untuk menggambarkan ini. Sebelumnya saya masuk dulu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan Allah mewajibkan kita salat 50 kali sehari semalam. Jadi ketika Nabi habis menerima salat ini 50 kali, ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aku disuruh salat untuk 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Musa katakan, kau terima? Ya saya terima ya, kata Nabi. Karena ini adalah perintah dari Allah. Maka Nabi Musa katakan begini, Muhammad, kau pulang minta keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat yang 50 kali itu. Maka hadirin yang mulia, maka bolak-baliklah sampai dikurangi menjadi 5. Jadi pada hakikatnya, Allah memang menciptakan kita. Tujuan utamanya untuk salat. Kita tidak bisa bayangkan, seandainya salat yang 50 kali itu jadi, apa yang bisa kita lakukan? Setiap setengah jam kita salat lagi. Dan kita tidak tidur, dan itu mustahil. Nah kalau kita kurangi tidur 8 jam, berarti setiap 20 menit kita salat lagi. Makanya kita salat saja yang kita kerjakan. Dari sinilah ulama mengatakan bahwa sebenarnya kita memang diciptakan adalah untuk salat. Maka tidak ada yang harus menjadi perhatian utama dalam hidup kita ini adalah menjaga itu salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penjelasan hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan begini, bahwa salat itu seperti kepala di anggota tubuh. Kita bisa bayangkan kalau ada orang jalan dengan tidak punya tangan, itu biasa ji. Kita nggak kaget itu. Ada orang jalan pakai tongkat, nggak ada kaki sebelah, itu biasa. Tapi kan kita nggak pernah melihat ada orang yang jalan nggak punya kepalanya, nggak ada kepalanya. Saya yakin nggak ada. Karena kalau kepala ini sudah tidak ada, semua anggota tubuh ini nggak ada nilainya. Bayangkan caranya Nabi menjelaskan kepada kita sederhana, tapi Nabi menekankan bahwa kalau salat ini tidak ada, maka ini ibadah lain ini sebenarnya nggak terlalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun yang harus menjadi perhatian utama kita adalah salat. Karena salat ini adalah kepala. Bahkan coba supaya lebih mudah lagi kita pahami, kalau kita lihat foto misalnya, apa yang kita perhatikan? Kan kepalanya. Kalau kita lihat foto nggak ada kepalanya, kan kita buang. Nggak tahu siapa punya itu. Pernahkah kita menyaksikan ada foto satu keluarga di situ? Semuanya tidak punya kepala? Saya yakin tidak. Hadirin yang mulia, jadi kepala inilah merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan setiap orang. Artinya Nabi ingin mengingatkan kepada kita bahwa salat itulah segala-galanya. Dan bahkan salat ini menempati posisi yang penting. Artinya kalau ibadah-ibadah lain, ada ulama menjelaskan begini. Ibadah-ibadah lain itu nilainya kosong. Puasa kosong, zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Nanti akan bernilai itu kalau ada angka 1 di depannya. Inilah salat. Kalau salat ini ada, tambah lagi 1 kosong di sini kan jadi 10. Kalau lagi tambah 1 kosong sudah jadi 100. Baca Quran tambah kosong, berarti 1000. Kemudian sedekah tambah lagi kosong sudah 10.000. Semakin banyak kosongnya ini semakin bernilai karena ada 1. Tapi kalau satunya ini tidak ada,
Maka sekalipun 5.000 kosong tambah 5.000 kosong, tetap hasilnya kosong. 1.000.000 kosong, 0 tambah 1.000.000 0, juga pasti nilainya 0. Maka inilah pentingnya yang namanya salat. Jadi salat ini angka 1, ibadah lain ini hanyalah 0, tapi ketika ditambahkan 0 maka bermakna itu. Maka hadirin yang mulia, maka sekalipun banyak 0-0 yang kita kerjakan, banyak ibadah tapi tidak ada ini yang satu, maka semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, ini untuk menekankan kepada kita begitu pentingnya yang namanya salat ini yang banyak tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Bahkan kan begitu hebatnya nilai salat ini kan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salat 2 rakaat itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Jadi kalau begitu apa artinya dunia, Pak? Jadi yang mulia, bagaimanapun juga ini mengingatkan kepada kita, sesibuk-sibuk kita, maka salat ini jangan sampai ditinggalkan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi yang namanya tiang itu pasti konotasinya bangunan. Pernah nggak kita punya lihat rumah tidak ada tiangnya? Kalau ada bangunan nggak punya tiang itu nggak sempurna itu, dan bahkan mudah sekali roboh. Taruhlah bangunan yang semoga kita sekarang ini berada di di mes tamu daripada Sementonasa. Ini bangunan ini kan dibikin ini karena ada tiang. Kalau tidak ada tiang ini nggak akan kokoh. Begitu saja sembus angin atau goyang sedikit bisa runtuh. Maka begitulah agama seseorang. Kalau salat ini tidak diperhatikan, maka sangat mudah untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau salat sudah ini diperhatikan, maka akan mengikut ibadah-ibadah yang lain. Maka oleh karena itu, bagaimanapun sibuknya, salat ini betul-betul jangan kita tinggalkan. Bahkan dalam penjelasan hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa salat itu as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Artinya untuk kita masuk ke dalam surga yang menentukan itu adalah salat. Taruhlah misalnya kita punya pahala banyak. Ada pahala haji, ada pahala puasa, ada pahala baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Mungkin di akhirat kita sudah diperlihatkan itu kamu punya pahala semuanya. Tapi untuk masuk ke dalamnya perlu ada kunci. Kalau tidak ada kunci, kau tidak bisa masuk. Maka inilah pentingnya kita salat. Inilah yang menjadi kunci. Makanya kadang-kadang ada mengatakan begini. Indah sekali itu bahasa kunci. Jadi kunci surga itu, gigi kan kalau kunci itu pasti ada giginya. Tuh. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah untuk kunci surga itu giginya ada 5. Kenapa 5? Karena kita salat 5 kali sehari semalam. Kita bisa bayangkan, kalau ada orang salat maghrib, isya, subuh tidak, maka patah ini subuh. Kalau dia salat lohor, asar tidak, maka patah ini asar. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau ada kunci Pak, Ibu, 1 yang patah, masih bisa nggak terbuka? Saya yakin tidak terbuka lagi. Maka nanti di akhirat ketika orang diserahkan kuncinya, dia buka, tak putar-putar itu kunci. Bilang, kenapa ini Bang Lekat? Dia bilang, tunggu, perhatikan Pak, kunci tak. Oh, ternyata ada 2 yang patah. Kalau sudah ada 2 yang patah, Pak, berat. Apalagi kalau patah semua. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, dengan bahasa yang sederhana, Nabi menjelaskan kepada kita indahnya. Salat itu adalah kunci surga. Salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu adalah bagian kepala di anggota tubuh. Untuk menekankan kepada kita, bagaimanapun juga, salat ini adalah yang terpenting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada kita, memasukkan rasa kenikmatan kepada kita bahwa yang harus dijaga sungguh-sungguh adalah salat. Dan kalau salat ini baik, maka insya Allah semua ibadah-ibadah yang lain mudah untuk kita kerjakan. Bahkan sebagai penutup, ada ulama yang menjelaskan begini. Kalau kamu tahu kedudukan kamu di hadapan Allah, maka perhatikan sungguh-sungguh bagaimana kedudukan salat di dalam hati kamu. Bagaimana perhatian kamu terhadap salat, begitulah juga perhatian Allah terhadap diri kamu. Semoga Allah memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.